Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal organisasional ya. Tapi intinya terutama adalah Jepang itu sudah bukan lagi contoh yang baik ya. Bukan merupakan negara panutan yang baik untuk baik organisasi maupun teknologi. Penulis sudah lumayan sering ya nyebut soal Jepang itu dihancurkan oleh budaya mereka sendiri, yaitu seperti budaya minum sake yang membuat kenaikan pangkat, kenaikan jabatan itu tidak lagi dipengaruhi oleh kemampuan, tapi lebih kepada kedekatan dengan atasan ya. Jadi ada budaya yang namanya minum sake sekantor ya. Nah, di situ adalah merupakan upaya kedekatan antara bawahan dan atasan. Tapi bukan dari sisi kerjanya ya, tapi dari seberapa mampu bawahan ini membuat seneng atasan, membuat puas atasan. Jadi atasan juga menilainya bukan dari sisi kemampuannya, tapi dari sisi apakah bawahan ini bikin dia seneng atau tidak. Ya, ini mulai dari yang sederhana seperti bisa menghibur, orangnya kocak, minum sakenya hebat, kemampuan kalau bikin ramenya hebat, pinter jadi MC, sampai ke yang gelap-gelap itu ya, nggak perlu nulis sebut. Dan ya, penulis ini awalnya lihat dari contoh terutama dari Honda ya. Kalau contoh dari Yamaha juga ada, karena ya orang Jepang itu sangat besar pride-nya, kebanggaannya, sebangsanya ya. Jadi ya, apalagi ketika sekarang lagi musim-musimnya streamer, YouTuber live stream yang dari orang luar yang bikin Jepang itu jadi kacau. Dan ya, sekarang orang Jepang jadi agak benci ya dengan orang luar, padahal sebelumnya sudah lumayan katanya ya, ada yang terima, ada yang nggak terima. Tapi sekarang jadi persepsinya makin negatif ke orang luar, tapi di luar konteks ya. Penulis itu lihat contoh, ada kayak teknologi di motor, terutama soal klaim-klaimnya yang berlebihan sekali. Jadi klaim berlebihan itu contohnya motor bebas geredek. Pada masa Honda DV 150 pertama kali keluar. Jadi ketika Honda DV 150 keluar, itu ada ungkapan dijamin 100% bebas geredek. Yang faktanya geredek masih tetap. Di minggu-minggu pertama setelah launching, setelah motor dirilis, banyak orang yang mengeluh geredek. Bahkan juga ada blogger ya yang motornya geredek, walau ada orang yang ngaku, oh saudara saya punya ADV nggak pernah geredek ya, padahal nggak tahu juga kan dia. Barangkali CVT-nya sudah dirombak 100% aftermarket semua. Terus solusi menghilangkan geredek berikutnya muncul di PCX 160. Di PCX 160 itu kemudian ada solusi yang
eh, bagian cover, bagian kelonengan belakang, bel belakang, puli belakang, mangkokan yang belakang itu dikecilkan lubangnya, katanya biar nggak kena debu ya. Tapi kampasnya tidak dibuat panjang, tapi juga CVT nya masih tetap tanpa filter udara. Ya ternyata masih ada aja yang geredek ya, walau nggak banyak. Tapi jadi muncul juga masalah lain, masalah seperti misalnya getaran yang luar biasa, terutama ketika mesin idling, ketika boncengan apalagi. Terus macet ya, kalau dipakai apa, stop go gitu ya, bisa terjadi kampasnya macet, kampas macet yang akhirnya bikin mesin itu mati. Jadi bisa mesin mendadak mati pada saat macet-macet gitu, mati total ya, nggak mau dinyalakan, di starter nggak bisa karena memang kampasnya jadi lengket ke rumah koplingnya, ke rumah kelonengan nih. Apa orang Jepang segitu bodoh? Apakah orang Jepang nggak ngerti ya bahwa yang bikin geredek itu adalah debu? Tahu mereka. Buktinya mereka, alasan mereka bikin lubang kelonengannya lebih kecil adalah untuk mencegah debu masuk ya. Tapi sumber dari debunya sendiri tidak dicegah. Jadi CVT nggak ada filter udara kan ya, artinya debu bisa masuk. Mungkin orang Jepangnya sendiri heran kenapa bisa ada debu ya. Karena mereka nggak mikir bahwa ya kondisi jalan raya itu nggak kayak Jepang sana yang nggak ada debu sama sekali ya. Mereka nggak kepikiran karena ya itu tadi lah, yang berada di posisi-posisi penting sudah bukan lagi orang pintar, tapi orang yang mampunya menghibur atasan, yang jago joget, jago minum, jago apa jenenge, ya wes pokoknya MC macam-macam, bisa stand up komedi kayak gitu. Bukan kemampuan yang dibutuhkan untuk jabatannya. Maaf menulis ngomong gitu karena buktinya teknologi yang dihasilkan di motor yang ada di Indonesia seperti itu. Ini padahal belum ngomong soal lain-lain ya, seperti yang penulis sering bahas soal spakbor. Kenapa kok spakbor itu dibuat pendek? Bagian belakangnya terutama. Jangan ngomong bilang tampilan ya, jangan bilang ngomong demi alasan estetika. Karena secara estetika yang spakbore pendek dan panjang, bagian belakang pendek dan panjang, itu nggak kelihatan beda secara estetikanya itu bagaimana, nggak kelihatan. Yang pendek nggak mesti lebih baik, tergantung dari bagian lain-lainnya. Juga untuk khusus yang kayak contoh Vario 160 depan itu, bagian plastik pelindung rangkanya juga dibuat lebih rendah. Dan masalah muncul dari situ. Kayak motor penulis sebelumnya, ini penulis nggak ngomong cuma Honda tok ya, NMAX juga sama, Yamaha juga sama, spakbore dibuat pendek. Jadi mau insinyur Honda, insinyur Yamaha sama saja geblek, sama saja kemblune, sama-sama bodohnya.
atau memang niatan mereka jahat ya. Niatan mereka bukan untuk bikin motor yang awet, tapi motor yang cepat rusak dan membahayakan konsumen. Harus pilih salah satu, goblok atau jahat. Karena spakbor dibuat pendek itu ya jelas bikin rangka mudah karatan. Apalagi ketika yang dari Honda itu pilih metode pembuatan rangka yang tipis, pilih metode pengecatan rangka yang bikin bagian dalamnya tidak kena cat. Dicelup, tapi bukan dicelup ke cat, tapi ke cairan yang kalau nggak ada listriknya, catnya nggak bakal nempel. Jadi banyak orang ketipu, dia ngomong, udah dicelup. Tapi bukan dicelup cat yang kayak biasanya gitu. Karena buktinya banyak yang lihat bagian rangka dalam sudah karatan. Pastinya banyak konsumen Honda yang bakal jatuh motornya. Modelnya api, tapi jerone keropos. Belum lagi soal stoppernya engine mounting. Orang Jepang itu egois ya, pongah, pride-nya itu luar biasa, sombong, merasa ngerti macam-macam, mendesain motor untuk jalan yang kayak di Jepang sana, jalan yang sangat datar, sangat mulus. Gak ngerti kalau yang di sini jalannya tambal-tambal. Jadi ketika motor buatan mereka, desain mereka, entah itu Yamaha, entah itu Honda, sekarang juga Suzuki, dipakai melintasi jalan yang nggak rata, jangan kaget kalau sakit pinggang, jangan kaget kalau sentakan suspensinya luar biasa. Juga soal oli mesin ya. Oli mesin itu kan rekomendasi di buku manual itu kayak PCX 160 6.000 km, kalau NMAX ini 4.000 km. Apa memang kemampuan oli itu sebenarnya bisa begitu? Wah, jangankan sampai 6.000, 1.000 km saja olinya sudah hitam pekat, sudah encer sekali ya, sudah berkurang banyak. Nah, padahal itu adalah oli yang katanya sudah dijamin kualitasnya oleh pabrikan Jepang, mau Eneos, Idemitsu, atau dari pabrik otomotifnya sendiri, dari Hondanya atau dari Yamaha-nya. Sudah dijamin oleh mereka, tapi kemampuannya ternyata terbukti nggak layak. Oli itu kan nggak layak pakai kalau ternyata untuk mesin bensin warnanya bisa sampai jadi hitam. Karena untuk mesin bensin itu kalau diteteskan ke tisu, dikeringkan 3 jam, warnanya harus coklat maksimal pada saat ganti oli. Tapi itu hitam. Oli itu harusnya nggak boleh berkurang banyak dengannya yang pemakaiannya hanya sekian 1.000 km. Itu terlalu pendek untuk bikin oli berkurang. Tapi faktanya apa? Olinya berkurang. Oli juga harusnya tidak boleh turun grade. Kekentalannya tidak boleh sampai misalnya dari 10W40 jadi 10W30. Tapi apa yang terjadi? Jadi kayak air. Air itu 0W. Nah, kalau dari situ saja gak mampu, apalagi yang lain-lain yang teknologi lebih tinggi. Oleh karena itulah pabrikan Jepang itu malas pindah ke teknologi listrik. Karena apa? Karena mereka nggak punya banyak kemampuan. Generasi muda mereka sekarang itu hancur karena budaya mereka, hancur karena anime, hancur karena manga, hancur karena minum sake dan seterusnya. Budaya mereka bukan budaya yang sehat ya.
Budaya minum sake sendiri muncul karena katanya orang Jepang itu terkenal overwork, kerjanya berlebihan, dan karena berlebihan mereka butuh pelampiasan. Dan ya ternyata itu membuat iklim yang nggak sehat ya. Apalagi ketika itu terjadi pada kalangan atasnya juga. Dari sisi-sisi bosnya juga butuh penyegaran juga. Dan kasus-kasus yang terakhir ini ya, yang terakhir misalnya Daihatsu menunjukkan juga bahwa hal itu sudah terjadi sangat parah. Budaya kerja terlalu keras ya, sehingga kemudian butuh cari hiburannya juga butuh sangat ekstrim juga. Terbukti membuat malah banyak terjadinya korupsi di organisasi Jepang. Padahal sistem Jepang itu banyak sekali dikagumi, banyak sekali diterapkan di Indonesia. Model Kaizen, model macam-macam lah yang dari Jepang bus opo ae. Tapi di Jepang sendiri banyak terjadi korupsi, terjadi nggak disiplin ya. Terakhir dari kasus Daihatsu saja, karena terlalu ditekan untuk bikin waktu pengerjaan yang sangat singkat ya, itu sampai pilih mencurangi hasilnya. Penyebabnya terutama karena atasannya bodoh. Jadi ya bodohnya itu nggak hanya di level bawah tapi level atas. Jadi kerusakan moral, kerusakan budaya dari Jepang itu sudah sangat akut, sehingga sudah sampai pada level atasan, level umur 50-an mungkin ya. Jadi atasannya bodoh, atasannya nggak bisa ngontrol. Atasannya mungkin bisa jadi itu mereka bisa jadi bos, bisa jadi manajer. Itu bukan karena kemampuannya, bukan karena pengetahuannya. Karena salah satu yang dilaporkan itu adalah dari atasannya, dari manajernya itu nggak ngerti, nggak tahu apa yang dikerjakan oleh anak buahnya. Jadi itu atasan dari atasan pengujian keselamatan ya. Manajernya itu nggak tahu, itu kan fatal kan. Masa ya manajer itu nggak tahu? Itu artinya apa? Manajernya bukan diangkat dari bagian tersebut. Sesuatu yang aneh gitu loh. Orang yang nggak punya pengetahuan, orang yang nggak punya skill, kok bisa jadi manajer dari mereka-mereka yang melakukan pengujian itu? Itu aneh itu. Ya itu menunjukkan kebobrokannya organisasi di Jepang. Dan ada beberapa poin dari sebutan itu yang menyebut dari karyawannya merasa bahwa memenuhi standar itu bukan sesuatu yang penting gitu loh. Ngeremehkan. Nah, kok bisa sampai terjadi seperti itu? Kok bisa sampai dari bawahannya sendiri merasa memenuhi aturan itu bukan sesuatu yang penting? Nyepelekan. Itu artinya kan kalau misalnya kayak di sini gitu ya, bisa jadi dari bawahannya itu merasa walau melakukan kesalahan nggak bakal dipecat dia, merasa aman dia. Jadi berbuat kesalahan, berbuat seenaknya ya sembarang, karena nggak bakal dipecat. Dan penulis juga pernah dengar hal yang sama juga terjadi di Astra Honda Motor. Jadi karyawan-karyawannya itu rupanya kolusi apa jenenge sih, yang keluarga dimasukkan itu loh, ponakane, anake, saudarane diangkat, dimasukkan. Jadi merasa bahwa kalau mereka melakukan kesalahan nggak mungkin bakal dipecat. Mau ngerjakan apa, baute kurang pas, pengecekan fisiknya pas, misalnya ketika melakukan QC. Yang jadi korban tentu ya konsumen.
Dan ini nggak cuma itu saja ya, nggak cuma di Daihatsu saja. Kalau Daihatsu itu dari bawahan menipu atasan ya. Nah, ada juga yang seperti Kobe Steel. Kobe Steel itu dari satu pabrik niru pabrik yang lain. Jadi Kobe Steel itu adalah pabrik logam yang logamnya itu dipergunakan oleh industri otomotif yang lain, seperti apa, Toyota, Mazda dan seterusnya, mobil ya. Dan ternyata ditemukan bahwa kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Jadi apa yang dilaporkan sesuai standar itu ternyata palsu, bohong. Jadi skandal besar di situ. Ada juga dari kasus Suzuki, tapi kalau kasus Suzuki itu mungkin sengaja ya, keputusan dari manajemennya. Juga soal Takata Airbag. Takata Airbag ini perusahaan yang nipu perusahaan lain. Padahal ya dari pabrikannya itu yang parah ya, yang parah. Kasus Takata Airbag ini terjadi setelah adanya kasus di konsumen. Jadi sesuatu yang mengerikan karena ternyata dari pabrikannya ini yang terima order ini tidak melakukan pengecekan kualitas. Sesuatu yang aneh ya. Jadi dari kasus Kobe Steel, dari kasus Takata Airbag ini jadi sesuatu yang aneh ketika pabrikan yang ambil barang itu tidak melakukan verifikasi sama sekali, karena taunya bukan dari mereka sendiri. Aneh lah kalau sekarang itu Jepang dijadikan sumber inspirasi oleh organisasi Indonesia. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.